Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemampuan untuk kita mempertahankan keimanan kita, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa usia kita ini. Dan tentunya semoga Allah SWT menganggap ini semua adalah sebagai amalan ibadah kita dan kita ditambah ya, pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita sama-sama buka kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala yang pertama memberikan kita tetap kesehatan, sehat walafiat jasmani rohani kita, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan ini mampu untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian dengan Fatihah itu kita doakan kepada anak-anak dan cucu kita menjadi anak dan cucu yang soleh-solehah, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan dua orang tuanya telah menjadi anak yang berguna dan bermanfaat. Kemudian kita doakan kepada saudara-saudara kita yang masih mungkin sakit ya, atau berbaring di rumah atau di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya sehingga sehat walafiat, dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan kita doakan juga bagi kita atau saudara-saudara kita, tetangga, teman saudara kita yang punya hajat, semoga Allah Subhanahu wa taala realisasikan hajatnya sehingga mendapatkan keberkahan dalam rangka merealisasikan hajatnya itu, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ada hadinah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yukrahu fi sholati umurun, hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Pada waktu yang lalu, yang pertama sudah kita bahas, minha, di antaranya yang pertama an-nadharu ila samai, melihat ke langit ya, atau melihat ke atas, wal iltifatu, dan juga menoleh ya, melihat ke langit dan menoleh di dalam sholat. Itu sudah kita bahas, hukumnya makruh ya, artinya tidak sampai masuk ke dalamnya hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tataran makruh ya. Dan itu tentunya tidak membatalkan sholat yang kita lakukan ya. Ada kan yang sholatnya itu masih seperti itu, ada. Nah, itu juga diantaranya juga at-taharruku fis sholat, at-taharruku bil a'dha'il jism, juga ya, bergerak dengan anggota tubuh ya.
lebih, misalnya dari 3 kali. Tapi kalau ini kan terkait dengan perbedaan pendapat ulama, karena ya barusan kemarin barusan tadi saya sholat itu ada di samping saya berulang, masa itu lebih dari 6 saya menjadi gitu gerak saya ya kan, ini ada aja. Nanti dia mungkin yang masih membolehkan ya nanti membolehkan. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak. Kalau Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal itu masih dibolehkan, ya masih dibolehkan. Saya lihat sih gerakannya tidak ada untuk keperluan gitu. Misalnya pas sujud gitu, kayaknya itu menarik barang yang ada di depannya gitu, merapikan gitu, langsung sujud. Nah itu kan sempet gitu. Sempat juga gitu ya, pada saat mau sujud barangnya gitu. Nah sujud gitu. Nah, itu juga gerakan yang bukan di dalam gerakan sholat. Kalau sesuai dengan mazhab Syafi'i itu sudah batal kalau lebih dari 3 kali dalam 1 rakaat, kalau disebutkan di sini seperti itu. Baik, kita langsung lanjut ke hadis berikutnya. Pada terakhir itu tentang pakaian atau baju ya. Nah, saya ulang sekali lagi. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam, bahwa Nabi Muhammad SAW sholat fi khamisatin, menggunakan baju ya, laha, di mana baju tersebut ya ada atau memiliki a'lam, warna-warni yang banyak gitu ya, warna-warni yang banyak. 5 sila kelasannya al-khamisah al-kallatifah kasaun fihi alwanun, pakaian yang berwarna-warni ya, pakaian yang memiliki di dalamnya itu ada motif yang banyak ya. Kalau di sini terkaitnya sih alwan, berarti warna-warni ya. Wa Abu Jahmin huwa Abidun au Amir bin Hudzaifah al-Kursi. Abu Jaham itu adalah seorang abid, seorang hamba ya. Jadi mungkin budak kali ya. Au Amir bin Hudzaifah, namanya aslinya Amir bin Hudzaifah al-Kursi, seorang Kursi ya, daerah Kursi pokoknya. Sahabi masyhur, sahabiyun masyhur, seorang sahabat yang terkenal. Wa kana ahda hadil, ini belum sampai sini. A'lamun, warna-warna tidak jelaskan. Faqala saghalatni a'lam, Rasulullah kemudian bersabda, syaghalatni al-khamisah, itu kan dianggap muannas ya, artinya dianggap kata benda ini atau benda ini di dalam bahasa Arab karena ada tak marbutoh, maka dia muannas hakiki ya, bukan muannas majazi. Muannas hakiki itu memang jelas ada tanda jenis perempuannya, itu tak marbutoh, al-khamisah ya, ada tak marbutoh, al-khamisah itu ya. Di sini disebutkan ya, faqasagolatni, menyibukkanku, bikin aku itu sibuk dengan warna-warni. Kok kayaknya sibuk dalam arti apa? Sibuk pikirannya itu sehingga mengacaukan pikirannya, jadi nggak khusyuk gitu, ibaratnya gitu ya, kata Rasulullah. Syaghalatni a'lamu hadihi, jadi warna-warni ini ya itu membuat aku itu sibuk dengan ya, sehingga mengacaukan ya. Kalau misalnya dalam bahasa yang lain persamaannya tuh labisa'ani atau iltibaso'ani, bisa juga itu artinya mengacaukan. Idhabu biha, idhabu bi artinya bawa tuh, biha hanya kembali ke khamisah, pakaian, bawa ini pakaian nih ya, ila Abi Jahal, ke sahabat Abu Jahal, maksudnya kasih aja deh. Waktuni bi ambijaniyatihi,
berikan aku pakaian, disebutkan ambijaniyah. Nah, pakaian ambijaniyah itu pakaian sejenis pakaian panjang ya panjang ya, tapi tidak berwarna-warni. Warnanya cuma sejenis satu aja. Yang kalau putih, kalau hitam ya hitam gitu. Kalau abu-abu abu-abu gitu aja. Tidak ada warna-warninya lah. Terus waktu di An-Janabiyah Urwah Salah satu diriwayatkan oleh imam yang tiga. Nah, di sini ada penjelasannya. Wa kana uhdiya hadhil khamisatu ahda hadhil khamisata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Abu Jaham tersebut ya, itu di sini disebutkannya menghadiahkan baju tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Kasih lagi lah ibaratnya, kita biha. Jadi pakaian ini dipakai oleh Nabi SAW, tapi ini karena hadiah. Nabi masih menghormati sahabatnya Abu Jahal. Tapi beliau kemudian setelah memakainya pada saat dia sholat, fasolla fiha fasadolat. Beliau sholat dengan mengenakan pakaian yang berwarna-warni tersebut. Itu membuat dia menjadi sibuk dengannya, dengan baju itu. Ya. Faqala radduha ila Abi Jahl wa hatuni ajnabiyatahu. Kembalikan kepada Abu Jahal, untuk berikan kepada Abu Jahal. Wahatu, ini datangkanlah kepadaku ya itu anjanabiyah, yaitu pakaian ambijaniyatihi, berarti pakaiannya dia yang bukan yang ini, bukan yang khamisah, tapi ambijaniyah, pakaian yang memiliki warna cuma satu. Wahya bi fathi wa fi fathil fasukunin fakasrin ya fajim fa alifun fanun fayamun nisbah kasamun ghalidun bilaunin wahid. Pakai ini sebenarnya menjelaskan tentang apa kata-kata anjanabiyah itu ya. Anjanabiyah maksudnya itu adalah pakaian yang memiliki ya warna satu saja sejenis. Jadi di sini dia di dalam kitab ini ya, ini dianggap sebagai hal yang makruh ketika di dalam melakukan sholat menggunakan pakaian yang berwarna-warni, kayak mau pergi pesta gitu ya, pakaiannya terlalu mencolok, terlalu mungkin warnanya emas atau kilat bisa beli ya. Kayak misalnya pakaian yang dipakai oleh itu pengacara itu seperti yang terkenal ya Paris itu kan pakainya macam-macam, maklum dia kan agamanya juga bukan Islam ya. Tapi ada juga sih makanya ya orang-orang yang Islam, misalnya kayak kemarin itu mohon maaf ya, para jemaah haji yang dari Sulawesi itu kan banyak ya, pakai kalau itu pakai perhiasan ya, yang mencolok banget itu emas. Kalau perempuan sih memang dibolehkan pakai emas ya, kalau laki-laki tidak ya. Baik, artinya di sini makruh tahapannya, dianggapnya semakruh, nggak sampai menjadi haram gitu ya, makruh. Jadi ulama mengambilnya ini sebagai hal yang makruh. Maka rata-rata kalau kita sholat lihat gitu ya, umat Islam gitu ya, terutama itu rata-rata yang warnanya satu aja. Hanya saja ini sarung aja nih, ada warna-warni gitu ya, ada yang hijau, ada yang coklat, ada yang ya, yang memang pakaian yang Nabi gunakan itu kan ya satu warna dalam sholat. Jadi ada pakaian itu macam-macam ya. Ada yang disebut dengan sutroh gitu ya. Sutroh itu kayak pakaian yang menutupi pakaian dalam gitu. Kalau pakaian itu komis itu gamis, pakaian panjang sampai ke bawah begitu. Pakaian gamis. Kemudian pakai lagi gitu. Jadi sebenarnya yang terbaik pakaian seperti itu gitu ketika sholat ya.
apalagi kalau jadi imam. Padahal kita kalau lihat di Masjidil Haram, masih ada singgung kemarin, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu imam itu menggunakan pakaian lagi jubah yang besar gitu. Bahkan ya pakaiannya panjang gitu. Pernah lihat nggak Pak imam-imamnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Saya lihat itu karena pada saat di roboh kan lihat, oh udah dikawal, pakaiannya juga mantep gitu ya. Yang adzan aja pakaiannya mantep. Yang adzan itu ada 2 orang. Yang satu yang muda itu yang adzan, nanti yang tua yang belakang yang senior itu di pojok tuh. Di atas kan ada tuh ya, yang di atas tengah-tengah jadi roboh ya. Saya pas tepat di situ melihat, oh gitu. Ada 2 orang yang ada. Mengapa? Karena memang disunahkan lil masjidi ya muadzina. Jadi bagi masjid itu sebaiknya ada 2 adzan, ada 2 orang muadzin. Ya, makanya itu beda itu antara yang adzan yang pertama ya. Mungkin yang senior ini jadi sebagai ini kali ya, cuma komat doang kalau saya lihat. Padahal dalam hadis itu disebutkan disebut man adzana fahuwa yuqim. Barang siapa yang beradab, dia yang komat gitu, jangan yang lain gitu. Yang sebaiknya dia yang paling utamanya, atau yang paling pertama. Yang utama itu adalah dia yang ada, dia yang komat. Karena komat itu disebut juga ada, ya kan? Disebut juga ada. Kan ada satu tempat atau satu waktu, ya, yang di situ doanya mustajabah, yaitu min adanaini, ya kan? Ad-du'a'u, ya, fi adanaini, artinya doa yang mustajab itu di antara 2 adzan. Berarti antara adzan dan iqamah. Nah, disitulah saatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang mustajab. Apalagi di saat subuh, ya kan? 2 adzan saat subuhan begitu penting sekali. Nah, disitu kita boleh minta doa, ya, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya. Jadi ini kemarin sudah kita bahas. Nah, selanjutnya wa anha, dan darinya, yaitu dari Aisyah. Jadi hadis tadi itu diterima oleh Aisyah, istri Rasulullah SAW yang berapa nih? Ketiga ya, yang ketiga. Wa anha ani Nabi SAW. Ini juga kalau istri Nabi, istri Nabi yang bernama Aisyah ini orang yang pintar. Jadi menghafal hadis itu banyak juga dia. Nah, mengapa dinikahi oleh Rasulullah dalam usia yang sangat muda? Ada yang berpendapat bahwa itu tujuannya untuk regenerasi. Nah, karena jarak usianya kan jauh antara Nabi dengan Aisyah. Nabi itu 50-an pada saat menikah dengan Aisyah. Sementara Aisyah itu 9 tahun lah ya 9 tahun. Nah, itu mungkin Nabi sudah melihat ini anak pintar ya, putri dari Abu Bakar Siddiq, yaitu sahabat beliau. Sehingga pada saat Nabi sudah wafat, itu para sahabat itu kalau bertanya persoalan hukum syariat atau yang terkait dengan masalah hukum Islam, itu bertanya ke Aisyah. Bagaimana nih? Tanya ke Aisyah. Nah, oleh karena itu Aisyah ini ya memang tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari istri-istri beliau yang dikaruniai anak cuma 2, ya. Yaitu yang pertama Khadijah, yang putra-putrinya sampai 6 jumlahnya. Sementara satu lagi ada, yaitu Maria Kiptiah. Itu putranya cuma 1, Ibrahim. Nah, itu putra-putranya yang laki itu rata-rata wafat di masa saat kecil oleh Allah, diwafatkan ya. Nah, kalau Maria Kiptiah ini memang hadiah ya, seorang budak ya, dihadiahkan oleh Raja Muqawqis, Raja Mesir kalau nggak salah. Kemudian dinikahi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
menjadi ummun nabi atau ibu ya, ummul mukminin ya, atau zaujatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu istri-istri Nabi kalau setelah sepeninggal Nabi Muhammad tidak boleh dinikahi oleh siapapun ya, sampai dia wafatnya ya, sampai istri Nabi wafat tidak pernah nikah lagi. Berbeda ketika para Nabi masih hidup ya, bekas istrinya sahabat dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW ya, dinikahi itu boleh ya, tapi kalau karena sudah dianggap sebagai ummul mukminin, ibunya kaum mukmin ya, kalau menikahinya berarti sama dengan menikahi ibunya gitu, nggak boleh, makanya ada sebutan ummul mukminin itu sendiri. Baik, selanjutnya wa anha di Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, idza na'asa ahadukum fi sholati falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Apabila salah seorang ahadukum, salah seorang di antara kalian, idza na'asa, apanya ngantuk, na'asa itu ngantuk ya, ngantuk banget lah, nggak bisa, pokoknya ngantuk sekali, mungkin habis begadang sehingga sholat subuh tuh kayak ngantuk banget gitu ya. Nanti di sini diperintahkan apa oleh Rasulullah? Falyarqud, tidur aja udah. Itu tapi lewat. Tapi disebut tidur. Ya, idza na'as, kalau tidur, kalau ini ya, kalau mungkin lain lagi kalau terpaksa ya. Apalagi kalau itu sholat wajib ya. Falyarqud adalah tidurlah, hatta yadhhaba anhun naum, sampai ya apa, rasa kantuk itu hilang ya, an-naum, jadi tidurnya rasa kantuknya hilang. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun, maka sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian apabila sholat sedangkan dia dalam keadaan sangat mengantuk, la'allahu yadhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu, boleh jadi dia yadhabu itu ingin mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim gitu ya. Fayasubbu maksudnya ingin berdoa, mohon ampun gitu ya. Istighfar, yastaghfiru ya, fayasubbu nafsahu, akan tetapi malah bukan berdoa, melainkan malah mencaci dirinya sendiri. Nah, ini yang dikhawatirkan seperti itu, atau hilang gitu ya kata-kata yang diucapkannya. 6. Ai fa idza qalabakumun naum, apabila salah seorang di antara kalian itu ditimpa rasa ngantuk atau yang sangat, wa antum tusalluna, sedangkan kalian dalam keadaan salat, farqudu, maka tidurlah terlebih dahulu, hatta yartahal jismu, sehingga segar kembali badan itu ya. Fa innal musalliya ma'a ghalabatin naum rubama ya, karena sesungguhnya orang yang sholat ya bersamaan dengan rasa kantuk yang sangat, rubama mungkin, aroda ayyada'u, dia ingin membaca doa linafsihi, untuk dirinya, fayad'u alaiha, melainkan malah mendoa untuk kecelakaan, atau mendoa untuk sesuatu yang tidak baik, atau mencaci maki lah ibaratnya di situ, atau berkata-kata yang tidak baik. Fassolatu ma'a ghalabatin naumi makruhatun, maka sholat dengan kantuk yang sangat ini hukumnya makruh. Makruh berarti tidak membatalkan sholat, akan tetapi sholatnya berarti sah gitu ya. Dia sudah menunaikan dan menggugurkan kewajiban, kalau itu sholat wajib. Nah, kalau waktunya masih lama ya lebih baik tidur. Tapi kalau waktunya itu mudoyak, sempit, maka ya udah, mau tidak apa, makruh saja, nggak apa-apa. Lebih baik
tegakkan. Jangan sampai kemudian tidak sholat tidur dulu lewat nanti ya. Baik, barangkali ada yang mau bertanya atau yang ingin menyempurnakan atau ada masalah gitu ya. Kita bahas sama-sama. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Jadi ini ada penjelasannya di sini. Jadi sholat itu sebaiknya dalam keadaan segar. Ya. Kalau kita misalnya bangun di malam, tengah malam ya, saat tahajud gitu, ngantuk banget, tidur aja dulu karena ini sholat sunnah. Nah, ketika sudah ini ya, tapi sesungguhnya kadang-kadang kita harus bisa melihat gitu, rasa kantuk kita itu apa karena malas, apa karena mau berat, apa rasa kantuk ini karena memang betul-betul kita pernah tidurnya kemalaman. Misalnya kita tidur jam 11 malam atau jam setengah 12 gitu ya, sehingga itu, nah itu lebih baik tidur dulu dah. Tetapi kalau kita tidurnya itu dari jam 9, misalnya 9 malam atau 10 malam, sebenarnya itu adalah mungkin hawa nafsu kita yang ingin mendorong kita agar kita menarik kembali selimut kita. Itu susah memang, itu luar biasa godanya itu, benar Pak. Apalagi kalau tidur pakai AC, itu memang harus dilawan itu memang, susah juga. Wah, langsung harus begitu, Pak, langsung kenain air. Nah itu, ya harus kenain air. Ya, silakan. Hadis yang menyarankan untuk tidur apabila mengantuk bukannya sholat, apakah itu tidak bertentangan dengan as-sholat itu? Iya. Sebenarnya itu tidak bertentangan. Persoalannya itu berbeda ya Pak ya. Artinya kalau as-sholatu khairun minan naum, ini tidak bertentangan. Ini kan dalam kondisi tertentu bagi seseorang, kasuistik lah ya ibaratnya. Kalau dia ngantuk berat, ya, ngantuk berat, maka sebaiknya lebih baik itu tidur dulu. Kalau waktunya itu panjang, Tapi kalau waktunya pendek, ya tegakkan sholat lebih baik. Gitu. Jadi tegakkan sholat lebih baik. Lebih utama sholat dalam keadaan sadar, maksudnya dalam keadaan tidak ngantuk sekali sehingga bacaannya itu sempurna. Karena di situ kita ada baca surat Fatihah yang ada empat rukun yang harus diucapkan. Ya, 4 rukun yang harus diucapkan. Hanya rukun yang harus, yang berupa qauliyah disebut dengan rukun qauliyah. Ada rukun qauliyah, rukun yang diucapkan. Contoh yang pertama takbiratul ihram, itu harus diucapkan dan nggak boleh di dalam hati. Nah itu namanya nggak sah itu, harus diucapkan Allah. Nah itu ikra'u ala nafsi, jadi bacalah untuk dirimu sendiri yang kamu mendengar gitu. Karena kalau orang ngantuk Pak, itu udah bingung ya, apakah dia diucapin, apa dia itu enggak gitu kan, mengacaukan juga gitu. Nah gitu. Jadi menurut saya, jadi dua-duanya ini bisa ditempatkan, bukan bertentangan ya. Karena kita harus mengkompromikan dua hal, pernyataan hadis atau pernyataan Al-Quran yang secara dohir, secara tekstual tampak bertentangan, maka kita harus mengkompromikan dua ayat tersebut atau dua dalil tersebut sehingga tidak terjadi tampaknya bertentangan. Nah, itu tidak ada di dalam kaidah usul fikih. Bila ada dua dalil yang tampak bertentangan, maka harus kita kompromikan. Al-jam'u. Jadi istilahnya kita harus kompromikan kedua-duanya, yang dimana digunakan untuk, jadi memang banyak hadis-hadis Nabi pernah ngomong begini di sini sama sahabat ini, tapi Nabi ngomong begini lain lagi.
Jadi ada hal yang kasuistik yang untuk sifatnya individual tidak bisa kemudian ditabrakkan begitu saja gitu. Jadi harus ya kita tempatkan sesuai dengan porsinya. Artinya ini lain persoalannya. Kalau ini memang betul bandingan antara sholat dengan tidur, maka sholat itu adalah yang paling utama. Tapi ini kan ini kan terkait dengan masalah saat dia mengantuk sekali. Ini ngantuk berat Pak ya. Nah, sekarang gini, kita bisa mensolusikan bahwa ketika waktu sholatnya masih lama, nah boleh tidur, gitu, lama kok gitu kan. Gitu. Tapi ketika malam waktunya sudah mubayyak, di dalam itu kan ada istilah wajib muwassa, ada wajib mubayyak. Nah, gitu, sholat tapi makruh. Itu lebih aman ya. Daripada misalnya dia tidur kebablasan ya kan. Tapi biasanya kalau sudah terbiasa itu dia bisa berjaga diri, pasti dia menjaga. Kalau dia belum sholat pasti terjaga dia. Wah ya Allah saya belum sholat, pasti terjaga ya. Tapi ngantuk itu tidak membatalkan. Tidak. Nah, ngantuk itu tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah tidur. Tidur itu membatalkan. Ngantuk tidak membatalkan, tapi membatalkan tidur. Iya, tidur. Karena disebutkan di dalam sebuah hadis ya, Rufi al-qalam itu hadis sahih. Rufi al-qalamu an salasin, an-naimu hatta yastayqibu. Diangkat ya pena itu oleh para malaikat, nanti tidak wajib bagi dia. Yaitu apabila orang yang pertama orang tidur sampai dia bangun. Kalau dia masih tidur terus, yang tidurnya dari awal itu, maka dia tidak wajib tuh. Hanya saja ketika dia bangun, masya Allah, tadi yang saya itu lewatan, nah segeralah saat bangun itu dia langsung sholat, gitu. Walaupun waktunya sudah berbeda, sholat aja. Karena Nabi juga pernah kesiangan, Nabi juga pernah kesiangan. Nabi dengan para sahabatnya bahkan. Ya, dengan para sahabatnya kesiangan sampai mengatakan bilang, kamu nggak kasih tahu apa ini? Ya saya juga kebangun kesiangan juga gitu Nabi. Ya sudah bilang ada. Bahkan Bilal disuruh adzan, suruh qomat, bahkan disuruh lakukan qobliyah. Padahal waktu sudah terang. Nah itu kondisional. Itulah yang kemudian hadis ini sahih dijadikan satu dalil kebolehan untuk melakukan mengqadha sholat. Walaupun ada saudara kita kelompok yang berpendapat tidak boleh diqadha, tapi itu kurang tepat dalil yang dia pakai. Karena dalil yang dia pakai adalah dalil dari Aisyah. Itu kan untuk kalangan para kaum wanita. Wanita memang tidak bisa untuk mengqadha sholatnya pada saat menstruasinya itu. Berapa yang dia harus ganti? Banyak, ya kan? Kalau 7 hari saja menstruasi itu sudah 5 kali 7, 35 waktu. Nah itu berat. Makanya Aisyah mengatakan kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami para perempuan itu diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha puasa, bukan untuk mengqadha sholat, karena sholat itu berat juga. Ya, nah, ya ibaratnya yang penting kita tuntaskan aja qadha kita, ya qadha kita tuntaskan, kan jadi tenang hati kita. Jadi kita juga boleh jadi pada saat kita masih remaja, kita masih suka main-main. Dulu kita mungkin lupa kali ya. Dulu kita lagi main kemana itu sholat bisa juga lewat. Usia ya sekitar 15 tahun. 15 tahun itu udah balik ya. Sudah mukallaf. Ya. Sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya posisi di mana anak tersebut atau orang tersebut sudah harus dibebani berbagai macam hukum syara. Ya sudah tidak lagi misalnya
dia sholat, pahalanya untuk kedua orang tuanya sudah tidak lagi. Artinya karena anak ini sudah dibebani oleh hukum-hukum syariat Islam yang dia harus kerjakan dan dia harus tinggalkan kalau itu larangan gitu. Nah, tapi ketika di usia 7 tahun, ya kan 10 tahun, itu ada yang langsung dapat itu pahala, bukan pahalanya. Sebenarnya sih bukan pahala itu, dia tetap dapat juga, cuma perlakuan orang tua ini perannya sangat bertanggung jawab penuh gitu. Kalau sampai didiamkan saja, padahal kan Nabi mengatakan dalam hadisnya, ya riwayat Abu Hurairah, yang muru auladakum wahum abna'u sab'in, ya wadribuhum wahum abna'u asyrin, ya wa farriquhum an madaji'ihim. Perintahkanlah anak-anakmu sholat pada saat anak itu usia 7 tahun, dan pukullah mereka kalau mereka nggak mau sholat di usia 10 tahun, ya. Dan juga pisahkanlah tempat tidurnya mereka antara yang perempuan dengan yang laki-laki, ya minimal bisa tempat tidur lah. Ya kalau orang misalnya cuma rumahnya sepetak 2 petak, misalnya maaf ya, itu kan agak susah juga. Jangan nyampur, tempat tidurnya aja dipisahkan, ya jangan nyampur. Kalau ada kondisi kayak gitu, itu kan perintahnya Rasul, cuma pisahkan tempat tidur, bukan pisahkan tempat kamarnya gitu, bukan. Pisahkan tempat tidur, karena bahaya kalau satu ranjang bahaya. Jadi misalkan tempat tidur itu penting juga. Ya kita alhamdulillah ya masih bisa untuk membuatkan kamar untuk anak-anak kita ya kita mau. Tapi tetap saudara-saudara kita yang rumahnya ngontrak yang itu kan agak susah juga. Kalau yang petakan doang itu kan, nah itu sisakan tempat tidur usia 10 tahun. Ya mulai dari 10 tahun itu pun juga kalau anak itu nggak mau sholat juga, maksudnya itu tegaslah kepada putra putri kita untuk sholat, ya jangan diem aja. Kadang-kadang orang saya dulu waktu itu ingat banget itu ya anak masih kecil biar aja, itu ada yang ngomong kayak gitu. Masya Allah, gimana ini masih kecil, udah usia 8 tahun biar aja gitu. Nah itu salah, pendidikan Rasul tidak seperti itu. Nah, mukul itu sebenarnya itu kan perintah Rasulullah, ya kan, buat wadribuhum, ya gitu. Tapi sekarang kita kembalikan ke Rasulullah. Apakah Rasulullah pernah memukul anaknya? Ada nggak riwayat Rasulullah memukul anaknya? Atau cucunya deh? Nggak ada ya. Nah, artinya apa? Sebenarnya kita itu harus tindak tegas kepada anak. Kalau anak itu udah usia 10 tahun belum mau sholat gitu. Nah ini sebenarnya pendidikan. Kalau dari sholat aja udah kayak nggak mau, itu bahaya. Jangan sampai anak gedenya itu suatu saat nanti durhaka pada kita dan kita berdosa, ya karena kita tidak menekankan untuk mendirikan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu suatu kewajiban. Nah itu terkait dengan tidur ya. Kalau tidur masih kan beda ya, bahasa tidur sama bahasa ngantuk. Ini sebutnya kan nasa itu artinya ngantuk, Pak. Nais orang yang mengantuk. Kalau nama ya namu tidur. Tapi kalau orang tidur naimun. Nah kalau tidur itu tidak ingat sama sekali. Orang kalau tidur sama sekali itu batal. Karena dia tidak mengetahui kemana anggota tubuh tangannya ini bergerak kemana. Boleh jadi pada saat tidur dia garuk-garuk kemana, ya kan? Nah itu jadi batal. Tetapi kalau posisi tidurnya bisa di sholat Jumat, nah ini sholat Jumat ini paling enak tidur itu. Paling enak. Kalau udah khotib berdiri, ya alhamdulillah langsung berdiri, langsung tidur itu. Nah, itu paling enak. Harus diri jaga itu ya. Itu tidak apa-apa.
Karena disebutkan di sini ada bernama kita. Yang penting tidak pindah, pangkatnya itu tidak terangkat. Yang dimakruhkan tuh begini, duduk begini nih, makruhnya. Nah ini pun makruh karena terbelah ya, bawahnya itu, karena bisa kita nggak nyadar keluar angin apa enggak, itu nggak nyadar. Kalau masih begini masih bertahan, tutup dia, gitu. Maka posisi tidur seperti ini selama tidak berubah dari tempat duduknya sampai wah begini, kita kok begini sudah begini, udah gitu. Saya pernah lihat juga teman itu duduk begitu tapi ngorok bisa, itu nggak bisa, saya bingung gitu, saya bingung gitu, aduh bisa gitu. Nah, itu bukan ngantuk lagi, itu namanya udah tidur gitu. Tidak batal wudhunya. Itu mengatakan tidak batal, sebagian mengatakan. Tapi ada juga yang tegas itu dari ulama itu mengatakan batal. Ya, kalau seandainya gini, ini kan Imam Syafi'i itu syaratnya akal. Kalau akalnya masih bisa dengar khotib, kita masih bisa dengar kata-kata. Masih dengar gitu, nah itu masih belum batal. Tetapi kalau dengar kita sudah hilang, batal itu sebenarnya, dari situ batal. Nah itu batal. Tapi ulama lain mengatakan tidak batal selama tidak berubah posisi ini, gitu. Tapi kalau mata Syafi'iyah itu kayaknya batal. Kalau sampai nggak ingat lagi yang kondisi khotib. Ya, gitu sebaiknya. Nah, tapi ada dua lah, ini namanya fikih ya, namanya fikih ada dua pendapat. Banyak yang mengatakan tidak batal ya. Kadang-kadang kita wudhu juga agak jauh, melangkahin orang, susah juga dia. Ya, apalagi kalau di Masjidil Haram gitu ya, buahnya. Tapi wudhu di mana-mana bisa sih ya, bisa ada air zam-zam, air pancuran itu ada ya. Nah, wudhu jadi bisa. Yang minimal ya kita juga wudhu pakai ini juga bisa langsung ya, pakai air segitu juga cukup. Nabi juga apa ya, satu chair ada kalau wudhu kan ya. Saking yang memperhatikan kondisi air ya. Di sana kan susah mendapatkan air. Di sana air bersih kayak kita ini nggak ada Pak. Di sana tuh air sulingan ya Pak ya, air suling ya. Kalau air langsung dari tanah itu nggak ada, susah. Nah, kata air sulingan kalau masalah. Nggak tahu kalau sekarang udah bisa gali, karena isinya batu-batu semua, susah gitu. Baik ya Pak, kita itu lanjutkan. Ya. Kembali ke soal yang tadi memakai warna yang cemerlang gitu, menyolok. Warna-warni. Apakah yang sering kita pakai juga seperti batik itu kan berwarna-warni juga, apakah itu termasuk yang makruh? Itu satu. Pertanyaan kedua, apabila kita sholat di depan kita itu kadang-kadang ada anak muda yang pakai kaos, yang pakai gambar-gambar yang sayang, kayak misalnya Rolling Stone yang bibir lidahnya nongol gitu, seperti ngelerin kita gitu. Mengganggu juga buat yang di belakang. Iya, benar. Itu juga makruh Pak, makruh. Kalau batik masih tidak terlalu ini ya, tapi itu ada warna-warni ya. Ya kalau dilihat dari ini, Nabi mengatakan itu ya, selama tidak mengganggu pikiran orang, batik itu katakanlah menjadi pakaian biasa gitu ya. Ya saya kira, ya kan di sini kan sababnya ya, atau sababnya itu kamu mengganggu kehusuan. Ya sababnya, kita lihat sababnya. Jadi ada ilahnya. Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan au adaman. Jadi hukum itu ya beredar sesuai dengan sebabnya. Ada atau tidak adanya hukum itu. Gitu. Ini menurut kaidah usul fikih. Kalau itu dapat mengganggu, maka makruh. Sama juga kayak kehadiran wanita ke masjid, ya, kehadiran wanita ke masjid. Tidak, di sini kan Rasulullah dulu banyak perempuan yang ke masjid, ya kan?
Bahkan ada hadis mengatakan la tamna'u nisa'akum ila masajid wa fi buyutihinna afdal atau khairun. Ada juga mengatakan jangan kalian larang ya istri-istrimu atau perempuan-perempuanmu, baik itu anak-anakmu, adik-adikmu, saudaramu atau istrimu ke masjid gitu. Tetapi kalau kedatangan dia itu sahalat kullul rijal dapat menyibukkan laki-laki yang ada di masjid, sebaiknya di rumah gitu. Misalnya mohon maaf ya, istri kita cantiknya minta ampun gitu misalnya, cantiknya luar biasa, itu mulai dapat mengganggu kan, bisa mengganggu kan, lewat sedikit, waduh, mengganggu. Lebih baik di rumah. Nah itu maksudnya itu, maka ya lebih baik di rumah. Kalau itu bisa cenderung bisa bahaya juga kalau kita. Tapi kalau yang kayak batik tadi masih tahapannya, kalau dia itu motifnya tidak mencolok ya, kayak biasa. Dan ada juga batiknya kayak cuma kayak seragam sekolah kan susah juga itu batik itu kan, memang khas budaya kita ya. Nah itu ya, selama tidak, jadi sebabnya itu adalah tidak mengganggu. Nah, berarti tidak mengganggu. Tapi kalau yang tadi Rolling Stone apa itu, wah itu mengganggu itu Pak, mengganggu, itu mengganggu. Ya itu mengganggu, berarti makruh. Ya, kalau bisa ya anak kita, saudara kita kalau bisa dilarang. Oke lah boleh pakai itu, tapi pakai jas, gitu, supaya tertutup, ya. Supaya nggak terganggu gitu, pakai jas. Nah itu boleh ya. Makanya ini juga kondisi aurat kita juga kadang mengganggu juga ya. Ada tuh kawan gitu ya di situ tuh. Itu pakai pakaian gamis bagus, terus dalamnya putih, tapi ketika maaf sujud, celana dalamnya kelihatan merah hijau gitu, kelihatan nemplak gitu. Makanya saya bilang lebih baik pakai jubah lagi gitu, pakai jas lain atau pakai yang gelap kalau bisa. Dibilangin kadang-kadang kok ini susah juga ya, begitu dah. Nyimplak ada gitu ya, kelihatan banget gitu. Putih sih, karena kan dalamnya pakai putih. Sebaiknya itu pakai yang kayak sarung nih, bagus nih sarung. Bisa nutupin kalau pakai sarung. Atau pakai yang hitam. Nah, hitam itu bisa tuh ya Pak, celana hitam, pangsi hitam itu bisa. Ya, makanya kenapa itu imam di masjid itu ditutup lagi dengan jubah. Apa itu tutup lagi kan sebenarnya sutroh yang besar itu, yang di itu terus ini juga ada apa itu kayak emas-emasan gitu ya. Nah itu kalau Imam iya Pak Abdurrahman Sudais itu pakai kan ya pakai banyak ya. Itu bagus seperti itu, jangan sampai cuma tubuhnya kelihatan. Saya kira itu saja kami mungkin jadi makruh kalau itu jadi mengganggu yang lainnya, tapi tidak sampai menjadi haram, belum sampai haram. Nah, ya. Saya kira cukup kali ya, sudah ada, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabila haq wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.